Itu wajar. Dulu kita juga begitu, cuma lupa. Itu masalahnya. Jadi dinamo ini kekuatan yang luar biasa, saudara. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Roh itu dinamos. Dari kata dinamo, dunamos keluar kata dinamit. Sama. Wih, ledakannya besar sekali. Ketika kita bangun pagi-pagi, ya kalau istilah saya itu, langsung begitu kita melek, kita terjaga, waktu bangun, itu sudah ada banyak dinamo tersedia di situ. Ngerti maksud saya, saudara? Ada dinamo lapar. Begitu bangun gak mikir apa, makan. Ada yang seperti itu. Ada bukan? Ada dinamo kopi. Pagi harus ngopi. Maka itu saya sering berkata, kamu gak ngerokok ngopi, sama saja itu. Awas itu yang gak ngerokok tapi ngopi terus. Kalau gak ada kopi itu gak ada dinamo, gak semangat kerja hari itu. Itu kan dinamo namanya. Motornya apa? Ada dinamo shopping. Walaupun kurang tidur, tapi kalau dengar, kenapa? Nah, rata-rata kalau orang kurang tidur, pagi itu bangun bawaannya apa? Marah. Tapi pagi itu kurang tidur kok tidak marah, karena janji ada ngajak shopping. Dia nggak marah. Nah, jadi dinamonya shopping. Saudara, maka itu tiap hari apa saja yang kita mau buat, itu tanyakan ini dinamo yang mana yang mendorong aku melakukan ini. Ngerti saudara? Sederhana sekali. Kalau kekristenan kita selalu menyadari siapa yang menggerakkan hidupku ini, siapa yang memotivasi hidupku, apa yang mendorong aku melakukan ini. Saya kembali lagi ke Galatia 5. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, oleh dunamos itu tadi. Yesus ke padang gurun bukan maunya sendiri, Roh Kudus yang membawa dia. Dan dia tahu, dia dicobai, dia ikut. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kata daging itu artinya hawa nafsu kemanusiaan kita ini. Nah, ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh bagaimana? Berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya terus-menerus bermusuhan bertentangan, maka setiap kali keduanya bertentangan, kamu jangan lakukan apa yang kamu kehendaki. Itu terjemahan yang betul. Oke, kita tinggal dulu Galatia 5, kita buka Kisah Rasul 20. Hidup ini harus seperti ini, saudara. Tidak boleh tidak. Mulai ayat yang ke-22. Rasul Paulus, saudara kita, betul-betul hidup seperti yang Tuhan Yesus hidup. Sangat betul. Tetapi kapan? Sekarang. Kalau saudara bacanya besok, bunyinya kapan? Masalah. Iya, betul. Saudara baca tahun 2012, bunyinya apa? Sekarang. Berarti firman ini berlaku setiap hari. Sekarang. Ingat itu. Sekarang. Nanti habis kebaktian ini, saudara mau kemana? Tanya siapa yang gerakan itu. Ya serius ini. Walaupun ya aku mau makan, iya makan pun tidak dosa. Tapi kalau kebanyakan makan itu yang dosa. Beda loh saudara. Makan tidak dosa. Loh kebanyakan makan. Nah, maka itu yang mendorong saudara itu siapa? Tetapi sekarang sebagai siapa? Tawanan roh. Garis bawahi. Apa yang terjadi? Aku pergi ke Yerusalem, bukan ikut tur. Beda ini. Ke Yerusalem bukan ikut tur. Sebagai tawanan roh, sekarang aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu
Saya lebih suka menambahkan satu kata yang tajam sekali. Ini kalau saya baca ayat ini pasti ada kata ini. Dan aku tidak mau tahu. Kalau saudara punya sikap seperti Paulus, tidak pernah mau tahu. Saudara, orang-orang yang hamba Tuhan khususnya pergi dengan saya pertama kali, mereka tuh bingung. Saya tuh kalau diundang kemana, suruh kemana, saya tuh nggak ingin banyak tahu. Soal tema, soal tidur, soal makan, soal apa, saya nggak mau tahu. Pokoknya pergi itu pergi. Wow, pertama kali istri saya menikah dengan saya, dia bingung lihat cara ini. Karena selama itu kan dia lihat banyak hamba Tuhan kok lain. Mesti tanya dulu di mana, saya nggak pernah tanya. Nah, dari istri saya itu belajar karena kakak iparnya itu pendeta, gembala. Nah, tahu ya Pak Arya. Jadi kalau ngundang hamba Tuhan itu ternyata mereka tanya dulu nginepnya di mana. Nah, waktu dia pertama jadi istri saya, dia bilang, jadi kamu tuh nggak pernah tahu. Jadi kita nginep di mana nggak tahu? Enggak. Ya, kalau begini, ya terserah nanti, saya bilang begitu. Tanya itu pertama kali Martin dengan timnya pergi. Tanya, saya nggak mau tahu. Pergi-pergi. Urusan nanti itu. Dan ternyata enak kalau kita nggak mau tahu apa-apa itu enak, saudara. Oh, jangan cuma satu paling kencang di sana. Lo serius? Nggak usah, jalan saja. Sebagai tawanan roh, aku dibawa ke Yerusalem. Aku tidak mau tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Aku nggak mau tahu. Lalu ayat 23. Selain, nah ini dia. Ayo baca bareng-bareng supaya rasanya juga dinikmati bareng-bareng. 1, 2, 3. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa Hyatt dan Hilton menunggu aku. Lo apa? Apa yang menunggu saudara? Hei, baca itu apa? Mana enak begini nih, aduh. Bukan di Hyatt dan di Hilton, enak betul kalau begitu. Penjara dan sengsara menunggu aku, dan dia bangga. Saudara, orang yang dipimpin, dikuasai dan hidup oleh roh yang dinamonya itu Roh Kudus, dia beda cara hidup. Amin. Dia beda cara hidupnya. Karena siapa yang menggerakkan kita, itu yang berkuasa atas hidup kita. Kalau uang yang menggerakkan kita, ya uang itu tuan kita. Maka apa-apa uang dulu. Dapat berapa? Untung tidak. Sama kalau belajar untung. 100% yang namanya manusia. 100% yang namanya manusia. Apa-apa yang dipikirkan pasti, aku untung berapa? Dan itu wajar karena memang manusia. Tapi setelah saya kenal kebenaran ini, dengarkan. Saya nggak pernah hitung untung untuk diri sendiri, tapi saya selalu mikir untung, Tuhan untung atau tidak. Kalau saya tahu yang saya buat ini, Papa saya akan untung, saya akan buat apapun yang terjadi. Nah, tapi jangan just dulu, dengarkan ini, nggak enaknya itu harus tahu dulu. Nah, enaknya begini. Ternyata apa saja yang kita buat membuat Papa untung, ternyata kita yang pasti rugi. No, enggak yes, lihat tuh. Ayo. Enggak yes. Ini serius. Saya ulangi lagi ya, mungkin kurang jelas. Kalau saudara sudah bisa menghitung apa saja yang kita lakukan, yang untung itu Papa di surga, ternyata yang rugi pasti kita. Oh, enggak yes lagi. Gini-gini aja. Bagaimana ini? Hari ini nanti jam 1, bersyukur kepada Tuhan. Ini dalam 3 hari, jadi Selasa, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu kemarin, 3 hari berturut-turut, 3 anak kami diwisuda. Yang hari Selasa saya ada di Jogja, itu sudah S2, Master Hukum dari Gajah Mada, IP-nya 3,7. Asli anak pedalaman. Asli anak pedalaman. Dia ikut kami sejak kelas 1 SMP. Waktu itu datang ke rumah. Itu biasanya anak-anak Papua di kota Nabire. Itu kalau cari makan, cari uang sekolah, datang ke rumah-rumah